Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang kurikulum dan buku teks seni rupa untuk topik kedudukan kurikulum ya di dalam peta pendidikan di Indonesia. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya berkaitan dengan kedudukan kurikulum di dalam pendidikan seni ya, atau sebaliknya kedudukan kurikulum pendidikan seni di dalam peta pendidikan secara umum. Saudara, pemahaman ini sangat penting agar melengkapi apa yang sudah saudara pelajari sebelumnya, yaitu tentang pengertian-pengertian kurikulum. Setelah itu kita akan memetakan sebenarnya kurikulum itu apa, posisinya seperti apa, mengapa ini harus ada, untuk apa, dan seterusnya. Gitu ya. Dan ini penting untuk kita bahas dalam kegiatan belajar kita. Referensi. Baik, ada beberapa referensi yang dapat saudara gunakan untuk memperkaya dan memperdalam kuliah kita tentang kurikulum pendidikan seni rupa dan buku teks pendidikan seni rupa. Yang pertama, saudara bisa mempelajari lebih jauh di buku ajar kurikulum pendidikan seni rupa, tulisan saya, atau yang kedua buku karangan Profesor Omar Hamalik berjudul Kurikulum dan Pembelajaran, atau yang ketiga buku Kurikulum, Hakikat, Fondasi, Desain, dan Pengembangan, serta juga buku-buku lain yang relevan berkenaan dengan kurikulum atau buku teks, baik secara umum maupun khusus berkait dengan seni rupa. Dalam tatap muka pertama ini, saya akan menjelaskan sebuah pengantar mata kuliah ya, yaitu berkenaan dengan kedudukan kurikulum dalam pendidikan seni rupa. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan seni rupa. Setelah mempelajari mata kuliah ini, saudara dalam pertemuan pertama ini diharapkan dapat menjelaskan pentingnya kurikulum dalam sistem pendidikan ya. Kedua, saudara setelah ikut kuliah pertama ini juga diharapkan mampu memetakan kondisi kurikulum pendidikan seni dalam kerangka pendidikan nasional. Sebagai seorang pendidik yang sudah bertahun-tahun mengajar gitu ya, misalnya, atau orang tua yang anaknya masih duduk di bangku sekolah, atau saudara ya sebagai calon mahasiswa, sebagai mahasiswa ya, dan sebagai calon pendidik seni ya, tentunya saat ini tengah mempelajari tentang seluk-beluk kurikulum dan program pendidikan seni. Tentu istilah kurikulum ini tidak asing lagi saudara dengar ya, karena pengalaman ketika saudara sekolah sampai dengan sekarang ya, istilah kurikulum ini sering kita dengar ya. Tetapi secara spesifik ini saya yakin belum saudara ketahui secara lebih mendalam ya. Padahal nanti ketika saudara terjun ke dunia pendidikan, saudara akan berjibaku dengan sesuatu yang disebut kurikulum ini ya. Nah, oleh sebab itu kita akan saya akan mengajak saudara untuk bisa bercengkrama ya dengan kurikulum ini. Nah, kurikulum ini seakan-akan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan pendidik ya, baik itu guru atau dosen sekalipun ya, dalam waktu ke waktu. Belum lagi terkadang kita disuguhkan dengan isu-isu revisi kurikulum ya, atau bahkan perubahan kurikulum dari kurikulum A menjadi kurikulum B, dari kurikulum B menjadi kurikulum C ya, dalam waktu yang relatif singkat ya, hanya hitungan tahun saja. Nah, bisa jadi ya apa yang saudara dengar ini adalah bagian dari fenomena perkembangan kurikulum ya, dan inilah yang harus kita dalami bersama, tentunya dalam konteks atau dalam kerangka kurikulum pendidikan seni, khususnya seni rupa ya. Nah, saudara, kurikulum adalah bagian yang amat penting dalam pelaksanaan pendidikan ya, sebagai sebuah program yang
serius dan berkelanjutan ya. Saya katakan sebagai serius dan berkelanjutan. Mengapa? Karena kurikulum ini penting dalam sistem pendidikan karena membantu siswa merencanakan proses atau prosedur pendidikan untuk periode tertentu ya, baik itu dalam triwulan, semester atau tahun pelajaran ya. Nah, kurikulum ini bagaikan sebuah program terstruktur yang menjadi semacam rel atau jalan bagi pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, kehadirannya dalam pelaksanaan pendidikan adalah keniscayaan ya. Nah, sekarang begini, bagaimana mungkin sesuatu itu dapat dilaksanakan tanpa adanya program yang jelas dan terstruktur dengan capaian-capaian yang jelas? Kan tidak mungkin ya. Oleh karena itu, kehadiran kurikulum ini dalam pendidikan persekolahan ini adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin kita akan menjadi sesuatu tanpa rencana yang jelas gitu ya. Seperti halnya saudara ingin mencita-citakan menjadi A. Nah, tentu Anda merencanakan step by step apa yang harus dilakukan untuk mencapai A. Seperti itulah kurikulum ya. Sebuah rencana yang jelas, matang, terstruktur, terprogram ya untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan ya. Dalam konteks pendidikan di sekolah, ini yang disebut sebagai kurikulum sekolah ya. Nah, tegasnya begini ya, bila kita gagal ya merencanakan sesuatu, maka sama halnya kita merencanakan kegagalan itu sendiri ya kan. Nah, kurikulum terdiri atas rangkaian kegiatan yang berkelanjutan ya, yang diperlukan untuk menerjemahkan tujuan pendidikan melalui kegiatan yang nyata, materi-materi yang nyata, serta perubahan-perubahan perilaku apa yang diinginkan dalam sebuah proses pendidikan. Bagian dari kurikulum itu misalnya rencana pembelajaran misalnya, atau saudara kenal sebagai RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, adalah salah satu contoh kecil dari kurikulum yang digunakan oleh guru di kelas. Rencana pembelajaran itu digunakan sebagai pedoman ya dalam pelaksanaan pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi apa yang ingin dicapai. Nah, sekarang bayangkan ya, seorang guru pergi ke sekolah atau pergi ke kelas tanpa mengetahui apa yang harus diajarkan atau bagaimana cara mengajarnya. Nah, ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri ya. Ya. Dan akhirnya berdampak pada siswa. Ya, mengapa? Karena guru tidak tahu apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Nah, inilah pentingnya sebuah kurikulum ya. Dalam hal ini, dalam hal contoh tadi adalah pentingnya sebuah perencanaan pembelajaran ya, sebagai bagian dari kurikulum. Baik, saudara, dalam konteks pendidikan di sekolah, ya, kurikulum adalah sesuatu yang harus ada, wajib dan harus ada. Ya, dengan kata lain, kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ya, sekali lagi, kurikulum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan atau pembelajaran. Nah, pelaksanaan pendidikan itu sudah pasti diarahkan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Ya, lazim disebut sebagai capaian kompetensi. Nah, kompetensi tersebut ya terkhusus dalam bidang pendidikan seni rupa. Ya, bisa berupa kompetensi pengetahuan seni, apresiasi seni, dan ekspresi seni. Nah, untuk menyampaikan ketiga kompetensi utama tersebut, tentu dirumuskan tujuan-tujuan tertentu yang dikemas dalam materi-materi tertentu dan dilaksanakan dengan cara-cara tertentu dan diukur dengan penilaian tertentu. Jadi jelas ya apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarnya, materinya apa yang disampaikan, dan bagaimana menilainya. Nah, kurikulum pendidikan memiliki posisi yang amat strategis ya, karena semua kegiatan pendidikan itu ditentukan oleh kurikulum. Banyak pakar kurikulum mengatakan demikian, seperti Omar Hamalik ya. Nah, saudara, setiap kegiatan apapun ya lazimnya memiliki sebuah rangkaian program atau struktur yang jelas untuk dilaksanakan ya. Demikian juga dengan kurikulum ya. Kurikulum merupakan sesuatu hal yang penting dan harus dipersiapkan karena disitulah program itu akan ditata untuk mencapai sesuatu yang dituju. Nah, kalau saudara melihat contoh gambar berikut ini ya, di kurikulum itu seperti halnya sebuah kendaraan ya, berangkat dari kondisi awal menuju ke kondisi akhir ya.
di dalam kendaraan itu diberi muatan kompetensi-kompetensi, ya, diberi asupan-asupan, diberi gizi, diberi isi, ya, sehingga kendaraan itu bisa berjalan sampai dengan tujuan akhir yang dicita-citakan. Nah, kurikulum secara luas sungguhnya adalah apa ya, studi-studi tentang semua fenomena pendidikan, ya, baik itu tentang aspek paradigma, aspek pendekatan, aspek konsep kurikulum, aspek teori-teori pembelajaran, dan aspek implementasi-implementasinya. Nah, kurikulum juga dapat dimaknai secara luas, ya saudara. Kurikulum itu bisa dimaknai secara luas, misalnya sebagai sebuah program yang terarah, ya, terukur untuk mencapai sesuatu tujuan yang dicita-citakan. Nah, program tersebut tentu dapat dianalogikan ya dengan program kerja organisasi, ya. Kurikulum misalnya kita analogikan dengan program kerja organisasi, program latihan, satuan kegiatan, dan sebagainya, ya, dalam ranah kehidupan kemasyarakatan. Nah, tentu mempelajari kurikulum sesungguhnya bukanlah perkara yang sulit jika kita memahami kata kuncinya. Apa itu? Yaitu pendidikan sebagai sebuah sistem, ya. Artinya pendidikan merupakan serangkaian hubungan yang fungsional, ya, antara berbagai komponen dalam pembentuk program-program pendidikan itu. Dengan kata lain, pendidikan ada serangkaian subsistem yang membentuk suatu sistem yang utuh untuk mencapai tujuannya. Baik. Dan perhatikan gambar berikut ini, ya. Saya menyajikan bagan kedudukan kurikulum pendidikan seni di dalam konteks atau dalam kerangka pendidikan nasional. Pendidikan nasional sebagai sebuah sistem itu mengandung komponen tujuan, ada guru, di situ ada siswa, ada strategi, ada struktur materi, ada pemetaan waktu atau jam pelajaran, ya. Kemudian ada materi, ada media pembelajaran, ada teknologi-teknologi, ada fasilitas, ada kendali mutu, bahkan biaya pendidikan. Sistem tersebut pada akhirnya diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ya. Pencapaiannya tentu saja diperlukan materi yang akan diajarkan, ya, atau cara-cara mengajar yang tepat, alat-alat bantu mengajar apa yang dibutuhkan, dan penilaiannya bagaimana untuk mengetahui ketercapaian belajar itu. Nah, semua ini tidak bisa lepas dari kualitas tenaga pengajar yang harus dipersiapkan melalui pendidikan tinggi yang berkualitas, fasilitas penyelenggaraannya yang memadai, ya, dan sebagainya. Dan itu bukan perkara yang mudah, saya kira, ya. Nah, lantas bagaimana kedudukan kurikulum dalam sistem pendidikan? Ya, kedudukan kurikulum ini sebagai komponen, ya, sebagai program, dan juga sebagai pelaksana pendidikan, ya. Nah, dengan demikian, kedudukan kurikulum pendidikan seni juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum pendidikan nasional secara menyeluruh. Ya, pertama, kurikulum pendidikan seni sebagai konstruk, ya. Apa maksudnya? Yaitu kurikulum pendidikan seni sebagai substansi pendidikan yang diajarkan dalam kerangka pendidikan nasional, ya, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum pendidikan nasional secara utuh. Kedua, kurikulum pendidikan seni sebagai pengimbang bagi pendidikan yang bersifat kaku, ya, rasionalistik, positivistik, dan sebagainya, ya, yang kita kenal sebagai ilmu-ilmu eksak, ya. Ini sebagai pengimbang, ya, kedudukan pendidikan seni ini. Ketika kurikulum pendidikan seni berkedudukan sebagai solusi atas jawaban dari berbagai persoalan-persoalan seputar pendidikan di Indonesia, ya. Nah, dan terakhir, kurikulum pendidikan seni merupakan upaya, bagian dari upaya untuk berkontribusi membangun generasi bangsa untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik sehingga dapat berperan dalam pembangunan bangsa. Nah, saudara, itulah pembahasan ringkas tentang kedudukan kurikulum, ya, dalam pendidikan seni. Baik, di bagian akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Saudara akan berdiskusi
dengan cara begini ya. Masing-masing di antara saudara mengajukan, membuat sebuah pertanyaan ya. Masing-masing di antara saudara membuat sebuah pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan seni dan kedudukan kurikulum pendidikan seni. Sampaikan masalah itu ke depan forum ya. Kemudian di antara saudara akan memberi jawaban untuk itu. Jadi masing-masing di antara saudara memberi pertanyaan ya, berkaitan dengan itu, berkaitan dengan kurikulum pendidikan seni dan kedudukan kurikulum pendidikan seni. Kemudian di antara saudara juga saling memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kemudian nanti dosen akan memberikan feedback dari hasil diskusi itu. Ya, selamat berdiskusi dan belajar.